selatan military base dengan Novo sudah mulai dilewati. Dan betul kata Wolfie, garis pesawat membelah tengah seluruh Erangel. Iya, kita bakal lihat kali ini dari pergerakan semua tim tampaknya di awal-awal langsung ada yang turun juga aero ke area SMB. Novo harusnya diisi oleh siapa ya? Gue baru inget loh, Novo kali ini nggak ada tim yang isi kayaknya deh. Iya, Novo bakal kosong. Betul, karena BTR mengisi area farm juga pada kali ini. Dan sepertinya hampir semua tim akan kembali ke drop zone mereka masing-masing, the classic drop zone, dan circle yang akan menentukan untuk rotasi-rotasinya. Sementara kita mulai melihat ya, EVOS akan ke tempat biasa, Milta Power, di Milta ada Boom juga. Tapi Aura, kok dia udah turun? Aura. Tampaknya Aura scrapping ya dari Veripier kayaknya. Iya, ini beda banget ya. Biasanya dia turun di Gorgopol, nggak pernah berpindah, selalu main di apartemen. Tapi pada kali ini, 2 Erangel kali ini, mereka bermain suatu pola yang berbeda. Gue penasaran sama Aura. Apa yang mereka kerjakan sekarang? Karena sementara Gorgopol ini kosong total. Dan harusnya mereka nyampe juga. Gue penasaran apa yang sedang dipikirkan oleh Aura. Tapi untuk kali ini menurut gue keputusan mereka untuk scrapping tepat ya. Karena mereka dapetin circle, dan untungnya dapetin circle. Gue masih mikir loh, kenapa mereka meninggalkan tempat mereka atau spot biasanya mereka? Atau mungkin karena mereka nggak mau kelamaan terbang, mau buru-buru looting. Bisa jadi pengen fast looting, dan tadi juga kelihatan Onyx pindah. Onyx udah nggak digatka, malah Onyx yang mengisi area Georgopol dengan hospital. Kita bakal lihat Onyx ya, tampaknya mereka sedikit menyebar, mungkin mengincar mobil-mobil dan kendaraan juga. Dari tim 69 juga harusnya pindah posisi ya, karena mereka langsung pindah posisi dengan kendaraan mereka. Tampaknya kali ini Red Rocket tidak senang ada orang atau tim lain yang mengambil daerah-daerah mereka. Jaden, M-Star dari tim Aura kembali dipulangkan di awal permainan kali ini ya. Oke, rumah 12 nampaknya menjadi rumah berdarah pada awal game. Langsung ditangkap begitu saja. Mengingat karena area Veripier rumah 12 itu juga milik Red Rocket. Dan sementara kita lihat dari Bigetron akan cukup santuy. Santuy di sini. Dan ini dia, kita bakal sedikit menyaksikan ya looting-looting dari tim BTR. Tim yang berhasil menyabat peringkat 1 kembali kali ini ya. Dari tim Ion yang hari ini sedang tidak bermain. Dan BTR sedang mengimbangkan jumlah gameplay-nya. Ya, sudah terkejar ya. Dan bahkan ini akan menjadi momentum juga. Ini udah sisa 2 game. Tadi udah kekejar juga kan? Di Miramar. Ya, udah terkejar. Tadi udah terkejar, dan game kali ini bakal menjauh ya. Ini bakal menjauhkan jumlah poin mereka. Dan bisa dibilang ya, akhirnya Red Alien sudah kembali. Dan pastinya mereka bakal coba untuk all out di minggu terakhir juga. Mengingat kali ini nomor 1 liga ada hadiahnya. Betul. Sudah mulai dendam ya, dendamnya sudah mulai panas juga dari BTR, dan mereka bakal terus looting, melakukan scrapping juga di area farm di Pochinki. Cukup aman dan damai, tentram. Hanya ada Nara saja karena buayanya hari ini lagi dikandangin. Itu dia, buayanya sedang dikandangin, tapi kita bakal lihat ya kali ini dari beberapa tim tampaknya cukup nyaman juga dengan kota mereka ditinggalkan, terutama bagi Nara. Pochinki kali ini kosong. Sang elang harusnya bisa terbang lebih tinggi lagi pada hari ini, karena tidak ada buaya yang menggigit-gigit mereka hari ini. Betul, apalagi buaya nggak bermain ya. Mereka sudah bermain full di hari pertama dan hari kedua, dan kali ini sepertinya Nara bisa menyusul poin-poin dari rival lamanya dia ya. Betul, harusnya Nara bisa coba untuk mengamankan top 16 ya kali ini, di mana mereka cukup enak tanpa ada gangguan tim lain di awal-awal, tinggal fokus ke mid sampai late game nantinya. Dengan circle pindah ke arah kiri, baik banget tim yang langsung pindah posisi juga, langsung mengincar ke beberapa tempat-tempat yang terbuka di open field. Dengan Onyx pindah ke arah Gergopol, harusnya Gatka kosong banget, bisa ditabrak oleh tim-tim lain. Ya, Gatka sangat kosong, sisi tengah area Circle Main Island itu benar-benar kosong. Dan sementara kita lihat dari Rewind sudah men-spot 1 player, Banyu di balik Zerami sedang menggunakan Dacia-nya, bukan Dacia itu Bagi. Baginya sudah mulai terlihat, berusaha untuk ditembak, memberikan pressure dan warning shot ke arah victim. Ya, kita bakal lihat dari tim BFD tampaknya lagi berusaha untuk men-secure area-area mereka, di mana dari Rewind lagi berusaha menjaga satu spot untuk rotasi nantinya. Tapi dari tim Fon juga mulai terpantau di daerah Severny, tim yang lagi mengejar WWCD pertama mereka juga ya. Betul, Voin dan 21 hari ini bermain, dan mereka adalah 2 tim yang masih telur, belum membawa WWCD sama sekali. Severny kosong karena tidak ada Zeranex sama sekali. Voin bisa looting dengan aman dan nyaman. Jadi kurang lebih kalau di season 2 ini kayak apa ya, gali lubang tutup lubang. Jadi misalkan ada tim yang nggak bermain, ditutup sama tim lain untuk drop zone-nya. Benar juga sih, dan pasti juga mereka kali ini dari tim-tim yang lagi bermain. Mungkin ada juga yang emang taktiknya itu lebih menyesuaikan, ada juga tim yang kekeh dengan tempat mereka turun ya, terus spot mereka. Kayak Lovre, mereka tim yang kekeh.
Betul. Mau ada lawan mengejar lawan, nggak akan berhenti. Nara itu tipe kayak Yoge. Ada Betul sekali, karena itu juga menjadi apa ya, unsur yang paling kuat juga di game. Early game itu kalau misalkan bisa dihindari fight, ya kenapa enggak? Karena yang namanya jumlah player itu sangat menentukan gimana cara mereka bisa dapetin win-win chicken dinner. Apalagi kalau misalnya ketika sedang melakukan rotasi, itu keculik satu persatu, wah enggak deh, itu enggak banget. Dan sementara kita lihat juga di sini udah ada yang melakukan rotasi. IOG Aston dengan mobil dasyanya sudah melaju, di samping kanan masih agak cukup jauh juga sudah ada Onyx. Betul. Karena balik lagi dari tim IOG sementara ya, mereka kali ini butuh banget poin. Dalam dua game ini kalau mereka bisa maksimalin poin mereka butuh maksimalin. Karena sementara mereka berada di peringkat ke-23 dengan 259 poin. Jujur dalam waktu sisa 14 game ya. Iya, 14 game. Mereka ya. perlu ngejar, sekarang ini mereka perlu ngejar 90 poin. Wah, berarti satu game mereka harus minimal berapa tuh? Udah 10 lah ya, yang paling aman sih. 10, tapi kan itu dengan hitungan dengan catatan peringkat nomor 16 ataupun di area tersebut tidak menambah poin. Karena di bawah-bawahnya masih ada, di atas-atas juga masih ada. Betul, ini PR Yoge udah berat sih. Mereka perlu berjuang banget, mereka perlu maksimal banget dan setiap game, benar-benar setiap game itu berharga banget bagi mereka. Betul, sangat-sangat berharga. Bahkan pada kali ini kita lihat dari RRQ, tadi beberapa kali gue sempat ngelihat juga Nerpehko sering terculik di awal game ya. Betul. I'm Star dari RRQ tadi sempat di 2 map, dan sementara pada kali ini mereka langsung melakukan fast looting, pindah dengan cepat dari school ke area scrappingan dekat dengan Pochinki. Ya, ini mereka memang turun dari sini. Mereka bakal rotasi juga ke arah kiri di mana zona pun kepental ke bagian open field Gatka dan mungkin akan berakhir di sekitar Quarry ataupun sekitar Gatkanya. Tapi itu beberapa tim juga mereka sudah mengisi ke tempat-tempat yang cukup aman. Aura, sayang juga mereka di awal keculik satu player mereka. Red juga sudah pindah ke arah Veripier di mana mereka sedang scrapping dan pindah posisi. Aero juga nanti kalau terlihat di minimap ya, sudah melewati jembatan dan sudah aman ke pulau utama. Harusnya kita bakal lihat pertempuran mungkin di circle kedua. Ya betul sekali, karena semuanya sudah mulai merapat juga. Ini kayak Erangel kemarin gak sih yang circle ke arah bawah yang berakhir di Veripier? Mirip-mirip, betul. Mirip-mirip ya. Kalau kemarin ke pantai kan, bener-bener sampai ke pantai. Baru update-nya di situ ya kan. Kasih lihat langsung Kasih update lihat. barunya. Premier. Wah gila sih, ini kalau misalkan benar-benar akhir ke sana ini bakal menjadi hal yang seru lagi. Karena kita akan melihat film perang di pinggir pantai yang kedua, episode kedua. Betul. Karena mereka lagi ngejar poin juga kali ini dan dengan setiap circle yang bisa dibilang unik ya. Semua tim harus bisa adaptasi dengan sangat cepat, bisa juga menyesuaikan dengan gameplay di area mereka. Karena update-update tidak akan menunggu player. Player yang harus siap menerima update. Ya, player yang harus adaptasi ya. Betul. Nggak ada ceritanya game menyesuaikan dengan playernya. Mau berapa juta orang disesuaikan. Yang ada para pemain, para pro player terutama harus menyesuaikan dengan gameplay dari patch yang ada. Iya betul, sementara kita lihat dari Hitman juga sudah menyesuaikan skopnya ke arah aimbot dan langsung saja cabut, diusir dengan 2 tapping saja. Ya, kita bakal lihat. Dari BFD masih bermain di ujung circle, tampaknya mereka tidak terlalu terburu-buru ya, mereka bermain lebih hati-hati. Kali ini untuk coba mengamankan beberapa spot-spot lokasi kali ini. Dan kalau kita perhatikan sekarang tempo memang agak sedikit lambat karena semua tim sudah menemukan tempat-tempat untuk mereka bersinggah sementara waktu ini. Tapi harus yang mulai masuki ke circle ketiga atau kedua bahkan ya. Kita akan lihat sedikit fight-fight yang terjadi di mungkin beberapa choke point seperti jembatan ataupun daerah Gatka yang terbuka ataupun pick-off di daerah open field. Ya, circle sudah mulai mengecil kembali di mana kita mulai melihat banyak sekali player-player melakukan rotasi dan bahkan tadi sempat terlihat juga di Killing Feeds ada Nara yang berhasil men-take down satu player dari RRQ dan masih bisa di-revive pastinya. Dalam rumah ya tadi ya? Dalam rumah. Dan masih cukup aman juga, tapi harusnya dari Nara punya keunggulan vision ketimbang dengan tim RRQ. Sekarang dari tim RRQ memang harus berhati-hati karena mereka cukup di-lock oleh tim Nara dari high ground. Dan circle sebenarnya masih aman, tapi circle ketiga bakal sangat menentukan tempo permainan kali ini. Tampaknya Maltway sudah megang M24 juga sedang mencari posisi musuh di mana. Ya betul, permainan yang lebih berhati-hati dilakukan dan diterapkan hampir oleh seluruh tim pada kali ini. Karena bisa terlihat dari tadi ada yang knock, ya udah dipantau aja dulu, diliatin. Belum ada yang knock, ras, belum ada sama sekali. Ini cukup berbeda dengan Erangel yang pertama di mana tabrak-tabrakan terjadi dan udah melakukan fight dari awal. Sementara di sisi lain kita lihat dari IOG juga sudah mulai melakukan setup dengan mobil-mobilnya di atas rumah. Di bawahnya juga sudah ada Boom Esports. Ya, tim IOG mengambil satu rumah yang sangat enak, tapi juga sangat diincar oleh tim-tim banyak banget. Karena ini rumah cukup enak, lu bisa naik ke atapnya, lu bisa naik ke bukit juga, lu bisa mensikir lower groundnya.
Dan kalau lu nyebar dengan benar di sini, musuh nggak akan bisa nge-rush lu. Tapi tampaknya Fatur menyangkutkan kendaraan dia. Nah harus dibantu ya teman-temannya. Iya betul. Kendaraan adalah aset yang penting ya, aset yang penting dan kita nggak mau yang namanya minor-minor accident terjadi, apalagi kesalahan-kesalahan kecil yang bisa membuat kendaraannya hilang ataupun nggak bisa digunakan untuk circle berikutnya. Dan ya mereka masih melakukan setup pada kali ini juga. Fokker nampaknya melihat ada mobil dari F2R sedikit terlihat di pick saja, dipantau, diinformasikan kepada teman-temannya. Betul, kita bakal dari seorang Fatur kali ini masih berusaha untuk meng-scout ya Iya, posisi mereka. Tapi tampaknya sudah ketahuan semua anggota Yoge oleh tim Boom. Informasi sudah lengkap juga, tinggal mencari 2 member terakhir dari tim Yoge masuk ke area perumahan. Boom punya 1 orang juga di high ground. 2 orang bahkan ya, bisa nembak ke area tim Yoge ketika sudah mendapatkan clear information. Betul sekali, ada Ikiar juga di Satu orang, atas. satu orang. Ikiar ya. Iya. Ikiar di atas dan 3 player Boom berada di bawah. Ini dia lubang dekat dengan Gatka. Di selokan-selokannya sudah mulai diisi oleh Voin juga, sudah di set up juga kendaraan-kendaraannya di dalam sambil menunggu dengan santai. Tapi di depannya juga sudah ada Onyx di ujung selokan. Dari permainan semua tim tampaknya mereka memang menurunkan temponya, mengingat ini sudah mulai masuk ke game-game akhir. Tidak ada yang mau terlalu barbar, tidak ada yang mau terlalu buru-buru juga. Tapi kali ini kita bakal lihat dari permainan semua tim, harusnya mereka bermain hati-hati sih. Apalagi dengan tim-tim yang berada di ambang-ambang 16. Itu bakal hati-hati. Dan Ken sedang menunggu pelan-pelan sabar. Wah, ini Hulk lagi menyisir selokan berusaha untuk dapetin informasi. Tapi Ken menahan stepnya sambil melakukan TPP juga di balik tembok. Harusnya ini udah kedengeran. Stepnya udah masuk dan tadi ada Cleon di atas atap. Harusnya mendapatkan informasi juga nih, terlihat. Itu lengan-lengannya bakal langsung di happy birthday. Surprise! Dan bakal langsung terjatuh di belakang tembok. Iya, tampaknya dari seorang Ken sudah mendapatkan 1 korban. Kali ini Hulk akan tersungkur, tapi teman-teman dari Voin lainnya masih mencari celah juga untuk maju ke depan. Setelah kamu sudah mulai menutup, kita bakal lihat bentar lagi tim-tim lain sudah harus menyesuaikan dengan pergerakan circle-nya. Ya betul, dan kalian mendapatkan informasi ada tim Voin di belakang di ujung dari selokannya. Langsung saja di lock posisinya, sementara dari Onyx lain kayaknya mereka juga bakal melakukan regroup untuk berusaha saling mendekat satu sama lain. Voin Hulk tuh kayak nggak bisa diapa-apain lagi. Wah, zonanya ke arah Very Pierre. Ini masih ada kesempatan ke laut loh. Ini bisa ke laut lagi. Ini bisa sangat bisa untuk pindah lagi ke arah yang kemarin kita pernah lihat. Tapi kita bakal dari Boom sudah menabrak ke arah tim Red, di mana Sugar akan langsung ditabrak rumahnya. Tapi Swavel akan tersungkur ke arah tanah, di mana kita bakal lihat kali ini dari Onyx Ken sudah berhasil bunuh Hook juga. Swavel pun pulang ke arah lobby. Ramones bakal maju ke depan 1-on-1 dengan anggota dari tim Red. Sugar bakal tumbang, headshot dari seorang Ramones. Ya betul, langsung dibersihin begitu aja, dipulangkan ke lobby karena Swavel juga sudah pulang. Tersisa 3 orang saja pada kali ini akan terjadi perebutan compound antara Boom dengan Red Rocket. Sudah mulai melakukan setup juga. Ramones sudah mulai memasak granat, saling memasak granat. Red Rocket Heroes juga melemparkan granat. Dan Ramones tumbang, terkena granat dari Heroes yang mantul. Ya, kita bakal lihat dari tim Red kali ini harus menyisakan 2 player doang. Kings bakal keteteran juga, tinggal seorang Fokker yang bertahan seorang diri. Kita bakal lihat dari Red bakal langsung maju ke depan, bakal coba untuk 2-on-1 menjepit Fokker yang sedang berusaha untuk revive Ramones kali ini. Langsung masuk ke dalam rumah, Heroes bakal langsung serbu ke dalam rumah. Raser kali ini kita bakal dari Fokker masih menahan juga di balik rumah, di balik satu pintu kali ini ya. Tidak membuka pintu, tidak melakukan step, coba untuk membingungkan seorang Heroes. Ya betul, tapi Heroes sudah mulai meng-screening area, berdua saja dimajuin begitu dan Fokker menggocek kiri kanan. Ada 1 player jump shoot ke arah Fokker dan ternyata Fokker masih bisa selamat. Spray lagi dari Heroes dan menumbangkan Boom. Boom dipulangkan oleh Red Rocket. Di posisi ke-16 dengan 2 kill, berarti Boom kali ini hanya membawa 2 poin untuk ke arah lobby. Di lain sisi kita bakal lihat ini pergerakan dari beberapa tim tampaknya masih berusaha untuk mengamankan poin-poin mereka juga. Dari Nara masih juga untuk menahan posisi mereka di daerah Very Pier. Ya betul, masih berusaha untuk menahan compound yang mulai terlihat lagi. Aneh juga yang sedang melakukan pergerakan. Live standing mulai terlihat di sisi kanan. Masih ada pengejaran poin, kejar-kejaran poin yang paling tipis. Ini kayak posisi 9-12. Iya, ini benar-benar enggak sih, 9 ke 10 agak jauh sih 20 poinnya. 10 ke 12. 10 ke 12. 9 masih cukup aman sih. Tapi Masih untuk 9 ke atas juga jauh jaraknya. Ya, dan itu akan menjadi perebutan poin mengingat di bawah ini masih bermain dari hashtag 20-24 dan sementara yang gelap itu yang lagi istirahat. Jadi kalau yang nyala itu yang lagi bermain, yang gelap lagi istirahat. Istirahat dan mati.
Istirahat dan mati ya. Iya. Jadi tidak aktif gitulah. Tidak aktif, betul. Tidak aktif di game kali ini di Erangel map kedua, dan dari 69 juga sudah mulai melakukan setup. IOG, Voin semuanya bertahan di posisi mereka masing-masing, berusaha untuk mendapatkan informasi lebih lagi. Wah, ini keren banget setelah update ya. Udah ada tank-tankannya. Iya, itu dia. Perbukitan yang very yang biasanya polos, sekarang diisi oleh banyak-banyak pos-posan, banyak pohon-pohon baru juga. Ini akan membuat kali ini permainan semakin dinamis dan juga semakin open untuk bermain di open field. Ya, pastinya akan menjadi lebih kompleks dari biasanya dan akan menjadi semakin menantang untuk para player. Dan di sisi lain kita lihat dari tim 21 masih berusaha untuk menahan pinggir circle. Masih ada Draxin yang memasak granat untuk memberikan pressure ke arah victim yang sedang berusaha untuk menembus barikade. Terlihat ada Jacket di depan sana, di spray down dari Draxin, terkena headshot dan tumbang. Ya, kita bakal dari tim 21 berusaha untuk mempertahankan area mereka. Lemparan bom kembali dilontarkan ke arah Jacket, di mana Jacket tadi sempat kenok. Lemparan bom ketiga dilontarkan kembali dan victim tampaknya sedikit tertekan oleh pergerakan dari tim 21 dan bomnya kena kembali menumbangkan Cisun juga kali ini. Dari tim victim tinggal Banyu yang tersisa bertahan seorang diri, akan dimajuni oleh Ane. Ane sudah menuju ke atas posisi seorang Banyu. Tinggal berdua tampaknya ya. Dari seorang Misery udah maju ke depan tapi akan coba nge-backup kembali. Tapi kita bakal di lain sisi banyak banget tim sudah mulai fight juga di semua sisi map. Pecah fight kali ini. Yes, betul. EVOS bertemu dengan Aerowolf di sisi lain dan dari Banyu berusaha untuk memasak granat, dilemparkan ke depan. Masih ada Ane di situ berusaha untuk healing. Cisun dan Banyu tertumbang bersama-sama, dan kalau kita lihat dari SVOD berusaha melakukan spray pun tumbang. Pada kali ini Banyu sedang melakukan fight back untuk menyelamatkan teman-temannya. Betul, dari Banyu bakal coba untuk lempar semua ke depan, coba mengecoh pergerakan dari tim 21. Zona pun sudah menghimpit, mereka harus maju sedikit kalau pengen masuk ke safe zone-nya. Tanpa kita bakal lihat dari tim victim juga sudah berhasil nge-revive. Cisun lagi, Picasso juga sudah nge-revive satu pemain. Draxin juga sisi belakang masih nge-lock dengan seorang Misery. Yes, betul sekali, berusaha untuk melakukan refresh dari masing-masing tim. Dan di sisi lain ada Nara, seorang diri maybe last man standing yang sedang bertahan, berusaha untuk melawan gempuran dan fight one on one dengan Onta akan terjadi pada kali ini. Onta sudah mulai terbakar, semakin panas, Onta menjadi Onta bakar. Dan kita lihat jump shot ke depan sana dan menumbangkan maybe pulang di posisi ke-15 Nara. Iya, kita bakal kali ini semua tim sudah mulai pecah di semua sisi. Victim masih bertahan juga melawan tim 21. Depan mereka juga masih ada fight-fight yang terjadi di seluruh bagian map. Kita bakal kali ini pergerakan victim ya. Tampaknya masih coba pengen pulangkan tim 21 yang tinggal menyisakan 2 pemain. Aneh ketahuan kepalanya, akan coba di one on one juga kali ini. Pelan-pelan dari victim Misery masih mencari posisi juga. Aneh nge-hold step, lagi berusaha ngepron, mengumpetkan badan dia di balik beberapa rumputan tepat sebelah dia. Yes, betul. Misery dengan grozanya. Ini sakit banget grozanya, dengan sangat percaya diri. Misery loncat-loncat tapi terkena tembakan dari cacing-cacing di depan sana. Aneh dengan Tommy Gun bakal langsung mengembalikan Misery ke lobby. Iya, kita bakal lihat dari tim victim dan juga tim 21 sama-sama tinggal 2 pemain lagi. Kita bakal lihat spray down dari seorang Aneh akan tersungkur ke arah tanah. Tapi Draxin to the rescue datang. Apakah dia bisa mengembalikan keadaan dengan Uzinya? Spray down ke arah Banyu, dapetin satu. Draxin ngepron, tembak lagi M4-nya ke arah Cisun yang udah loaded. 2-1 bakal menang melawan tim victim, meng-clutch tim victim ke arah lobby dengan hanya membawa 1 point kill. Wah, tipis banget darah dari Draxin. Draxin to the rescue. Dan kita akan bergeser kembali ke arah Aerowolf dengan Aura pada kali ini. Oke, ini enak banget setupnya, keren banget, kayak di area perang beneran. Betul, kayak lagi perang bener-bener di pantai-pantaian ya. Iya. Tapi kita bakal lihat ini beberapa tim juga sudah mulai tembak-tembakan, sudah mulai saling menumbangkan juga, di mana Onyx kehilangan seorang Cleon. TP harusnya punya tempat yang paling enak. The Pillars. Iya. Ya. Dan kita lihat pada kali ini Aero Renalre dengan Super Una sudah mulai melakukan setup dari BTR. Dari arah yang sama kayak kemarin. Iya, dari arah yang sama sudah mulai diam-diam mendekatkan diri ke arah tim yang sedang melakukan fight. Ini bisa di backstep, benar-benar di backstep, dan ternyata Steve yang lagi tumbang sedang berusaha untuk di revive nih. Kalau ada granat masuk, klung. Dua kena semua. Soalnya kan itu kayak cekungan gitu ya. Betul, tapi kita bakal kali ini lemparan bom hampir kena dari Aero menuju ke Aura. Dan tampaknya sudah pun kepental ke arah kanan, harus ada tim TP sangat enak kali ini, di mana mereka dapetin compound terbesar dan ternyaman di zona kelima. Betul sekali, fight tadi TP dengan Nara ya akhirnya dimenangkan oleh TP dan menguasai compound yang mereka punya, dan Zuxi akan memasak granatnya matang-matang dilemparkan ke depan, akan meledak dengan tepat. Foxe tumbang. EVOS pulang di posisi 13. Ya, tinggal 12 tim tersisa dan juga 37 yang masih alive kali ini. Cukup banyak tim yang sudah mulai bertumbangan. BFD tampaknya juga mulai mendekat ke arah tim 69. Kita bakal lihat spray down dari tim BFD. Tampaknya BFD kali ini King Kongnya mengamuk pada hari ini setelah WWCD pertama mereka.
Yes, perang antara kakak dan adik, tapi hati-hati di sisi lain ada RRQ juga yang sudah mulai menjaga circle, nggak akan dibiarin masuk, nggak akan dibiarin lewat. Dan pada kali ini BFD yang sudah mengantongi 4 poin masih berusaha untuk clutch dengan 6-9. Ya, kita bakal dari BFT tampaknya akan coba maju ke depan, di mana kita bakal lihat mereka harusnya nabrak ke arah tim RRQ, harusnya. Tapi mereka bakal set mobil terlebih dahulu, Zulhak bakal pindahin mobil mereka, di pantai pun sudah terjadi fight gila-gilaan kali ini. Ini posisi mirip banget sama kemarin ya. Mirip banget, ini mirip banget sama kemarin. Wah gila, Zuxi enak banget, udah berada di atas atap, bahkan ada asap yang mengelilinginya. Loncat-loncat sedikit untuk mendapatkan vision tipis-tipis aja. Dan kita lihat dari Microboy juga sudah mulai meng-scout. Ada Heroes di tapping sedikit, lagi dan lagi, tambah lagi, nggak mau pulang sebelum Heroes tumbang, dan langsung saja tumbang. Iya, tampaknya dari seorang Microboy mendapatkan satu catch yang cukup penting dari jarak jauh, menumbangkan satu lawannya. Dari pergerakan semua tim tampaknya sudah mulai menuju ke arah pantai. Itu pantai juga harusnya terjadi banyak fight nanti di pantainya, bertabrakan semua sih. Wah, Bonafide mau ambil compound milik The Pillars. Sudah ada 2 orang yang masuk ke rumah milik The Pillars. Hampir pecah molinya. Molinya hampir ngebakar semuanya ya. Betul, itu kalau kebakar itu bahaya banget sih. Kita bakal lihat dari tim Aura, tampaknya Steve harus ke-knock lagi untuk kesian kalinya. Keshi harus bertahan juga untuk coba ngebantu seorang Steve. Tapi peluru mulai connect, mulai masuk ke area pertahanan dari tim Aura. Yes, pertahanannya mulai lemah dan semakin kesini semakin ditembus terus-menerus oleh Bigetron. Masih terus di tapping, nggak dikasih lepas dari Luxi. Terkena sedikit demi sedikit, itu mobilnya kalau meledak dua-duanya duar. Ya, ini harusnya kalau kena, dua-duanya bakal langsung pulang ke arah lobby. 2-1 lagi terlihat juga lagi lompat-lompat di daerah perpantaian, tapi terjadi beberapa tapping juga ke arah tim BTR. Keshi bertahan seorang diri, Aero juga bertahan di dalam lekukan mereka, tapi ternyata zona sedikit keluar dari area perpantaian. Ya betul, zonanya sudah mulai mengecil kembali dan akan menutup sebentar lagi. Oke, The Pillars dan 69 akan fight. Waduh, 3 ternyata. 69 Bonafide The Pillars, 3-3-nya. Memperebutkan area yang sama ya? Makanya bener, ada kakak, ada adik, ada musuh. Tapi semuanya musuh di sini. Betul, dalam game tidak ada yang namanya saudara-saudara teman-temanan, dan 69 bakal pulang di posisi ke-12, hanya menyisakan 11 tim yang tersisa kali ini. Ya betul sekali, dan sementara kita lihat dari Zuxi akan berusaha untuk membersihkan jalur di kiri. Ada Aerowolf di bawah juga, dan dari Ryzen mendapatkan informasi lagi di sisi lain. Wow, banyak sekali fight yang terjadi di sini, bahkan Aerowolf lagi-lagi harus melakukan revive. Betul, kita bakal kirim pergerakan juga dari semua tim, sudah melihat circle yang menuju ke arah perbukitan dan juga perhutanan. Harusnya semua tim sudah mulai menuju dan pelan-pelan set up menuju ke arah safe zone-nya. Aura, Aero, dan BTR harusnya bentar lagi bakal saling adu tembak-tembak sih. Betul. Saling menyeret kaki untuk mengamankan posisi mereka. Seret kaki ke neraka ya. Iya. Diseret secara bersama-sama. Keshi seorang diri saja masih berusaha untuk melindungi dirinya. Di sisi lain RRQ. Wah, dari mana dia? Dari dalam zona. Oke. Wah, ini susah banget sih buat 3 tim yang masih di luar, yang masih melakukan fight juga. Sementara di sisi lain, di dalam circle yang cukup nyaman dan aman di sini masih ada The Pillars dengan Bonafide. Bonafide masih belum melakukan banyak pergerakan juga, tapi ternyata Onta mulai melihat di sisi lain banyak sekali tim-tim yang sedang berusaha untuk masuk. Ken ada di belakang asap, masih terus di tapping oleh Onta, dan bahkan RRQ juga terlihat berusaha untuk di tapping, berharap-harap pelurunya nyasar. RP kok kelihatan kepalanya, bokong dari warung kelihatan juga. Iya, kita bakal lihat ini semua tim tampaknya sudah mulai harus saling menyeret menuju ke arah safe zone. Tembakan ke arah Microboy, merupakan seorang Keshi juga yang masih berada di dalam lubangnya, bertahan seorang diri. BTR tinggal misalkan seorang Ryzen kah kali ini? Yes, tinggal Ryzen yang bertahan seorang diri melawan gempuran tembakan semua tim lainnya. Ryzen juga dibakar zona, dan ini akan menyulitkan untuk Bigetron, dan benar-benar tereliminasi karena sulit sekali untuk menembus badai masuk ke dalam circle. Onyx tersisa Ken seorang diri saja, Nick di belakang kayaknya. Kenok kali ini. Dibiarin bleeding out ya? Tampaknya ya, dibiarin bleeding out. Sementara waktu kita bakal lihat dari tim RQ menahan dan menampung tim lain, dan Eston pun ke pick off dari sisi belakang. Kita bakal lihat semua tim saling menarik kaki mereka, memastikan teman-temannya ataupun lawan-lawannya tidak ada yang lolos. Semuanya ada pincang, bener pincang sepincang-pincangnya. Yes. Banyak banget tim tinggal 2 member, 3 member. Bahkan cuma RQ yang 3 member, sisanya 2 member dan juga 1 member. Betul. RRQ bisa dibilang paling enak nyaman, tapi ternyata aneh juga meleduk di sana, terkena bom dari Zulhak, berusaha untuk mengamankan temannya. Draxin pada kali ini last man standing dari 21 masih mengingatkan, tapi ternyata bom dari Zulhak benar-benar on point. Iya, luar biasa banget bomnya. Kita bakal dari Zulhak masih menahan juga gempuran dari tim TP yang tersangkut dalam rumah mereka, melempar bom. Zulhak akan kenok dan lemparannya 3 point masuk langsung. Karma is real, guys. Karma is real. Hans for you bertahan di ujung zona seorang diri. Dapatkah dia menyelamatkan seorang Zulhak? Tampaknya TP memiliki tempat yang paling tinggi, harusnya bisa melihat beberapa gerakan seperti tim Onyx dan juga tim IOG. Yes, betul sekali. Onyx dan IOG yang masih berada di luar harusnya terlihat dengan sangat jelas, dan sementara dari Hans for you berusaha untuk diam-diam merayap menyelamatkan Zulhak di belakang sana. Dan dari RRQ masih melakukan setup juga, mereka semua masih mendapatkan circle. Sedikit calm before the storm pastinya.
Iya, tapi lihat di mapnya, tidak ada tim yang arah tengah dan lihat di ujung circle ada 4 tim yang berbeda yang bakal saling nyeret-nyeret kaki untuk menuju ke arah tim TP yang punya bisa dibilang ini kastilnya mereka sendiri nih. Betul, ini benteng pertahanan TP. Tapi hati-hati, masih ada Bonafide yang bisa menusuk dari kanan. Karena Zulhak berhasil di-revive kembali dan Kwangsi akan melemparkan granatnya ke arah RRQ. Nggak cukup, masih akan melakukan percobaan yang kedua. Iya, harusnya ini bakal mengenai satu target minimal. Mungkin Repeko akan knock dengan bom lemparan Kwangsi dan ternyata kembang api doang. Tapi ketahuan posisi seorang Kwangsi akan sedikit menghindari dan Kwangsi bakal pulang ke arah lobby di posisi ke-6. 5 tim tersisa kali ini RRQ 3, TP 2, BFD 2, IOG 2 dan juga Onyx 1 orang. The Pillar sudah ngantongin 11 kill. Bener-bener benteng pertahanan siap untuk membantai siapapun. Tapi RRQ langsung saja terobos ke dalam berusaha untuk menyentuh bibir circle. Iya, kan mereka cukup mengaman posisi mereka tapi kecepatan kah keputusan mereka untuk masuk dalam circle karena di semua sisi mereka masih ada lawan-lawan yang berbeda juga. Dari seorang Warung sedikit menebeng dan mencari informasi dari lawan-lawannya ya. Ya betul sekali, dan tapi RRQ masih berusaha untuk bertahan pada kali ini juga. Zulhak berhasil mendapatkan bangkus. Oh my god, di dalam rumah tumbang juga, tapi IOG mulai perlahan-lahan terkikis bahkan masih berada di luar zona. Iya, kita bakal lihat kain dari tim TP bangkus tertumbang. Harusnya Onta mulai fokus ke arah BFD yang satu-satunya tim yang bisa tumbangin mereka. IOG pun pulang di posisi kelima kali ini dan hanya misalkan 4 tim lagi. Betul sekali, dan kita lihat saja The Pillars juga kayaknya kena zona. Kena zona. Kena TP zona. Bangkusnya kena zona. Tapi bangkus sudah keluar juga dari zona, harusnya mulai mengamankan posisi dia juga. Oniken, seorang diri, kita bakal lihat apakah solo squad bisa bertahan dengan cukup lama. Wah, ini circle-nya di jalanan. Siapa yang akan menjadi penguasa jalanan Erangel pada kali ini? Wah, benar-benar ya, kita bakal lihat kali ini penguasa jalanan, warrior ya kali ini ya. Anak jalanan. Anak jalanan. Untung bukan anak langit kan. Waduh, turun dari langit gitu maksudnya, terjun dari pesawat. Dan The Pillars, wah dia berhasil nge-refresh. Dia berhasil nge-revive pada kali ini. Onyx bakal pulang di posisi keempat. 3 tim yang tersisa masih survive. RRQ, The Pillars, dan Bonafide. Siapakah yang akan menjadi penguasa jalanan? Masih menunggu sampai circle-nya menutup fase ke-8. Iya, kita bakal lihat ini harusnya dari tim BFD juga tersembunyi di bawah lower ground. Tapi masih TP tahu belum RRQ di mana. Jadi ini bakal jadi perang antara RRQ dan TP, BFD lawan TP, TP lawan BFD. Jadi Segitiga perang. segitiga perang. Segitiga perang kali ini. Kotak nih. Iya, betul. Tapi terlihat nih kayaknya udah pada mulai kritis bomnya ya. Udah pada nggak ada yang mainan bom lagi. Ini no utility sih harusnya. Udah minim banget utility yang dimiliki oleh semua tim dan harusnya semua tim lebih fokus ke survival kali ini ya. Bertahan dan mencari momen. Betul. Pun kalau ada utilities mereka Kayaknya deh. ya, the last smoke. Smoke terakhir, asap terakhir sudah mulai ditaburkan. This is the war. This is the last war akan terjadi. Sebentar lagi bangkus udah keluar. Gak punya helm juga. Mungkin bakal diterobos. Bakal di spray down Repeko di depan sana. Tapi belum berhasil. Onta langsung saja bersembunyi kembali di balik tembok. Betul, kita bakal dari tim TP tampaknya harus melakukan healing terlebih dahulu di mana Blue Zone sudah mulai kena ke arah baran mereka. Proning dilakukan juga oleh tim BFD. RRQ dalam bahaya karena tidak mengetahui bahwa ada BFD tepat di samping mereka. Ya betul sekali, Bonafide has for you. Last man standing berusaha untuk spray down Repeko tumbang pada kali ini. Tapi masih ada Warung dengan Melway. Winner chicken dinner Untuk tim RRQ. Kain dengan total 7 kill para game kita yang kelima dan kembali Erangel menjadi tempat mereka WWCD. Wow, memang ya efek senja berarti. Efek senja ini kayak bener-bener ya. Anak-anak senja semua. Anak senja dan ngopi. Anak kopi senja. Anak kopi, anak senja, dan nyantui. Karena mereka tuh nyantui di bawah. Nyantui mereka cuma 7 kill. 7 kill? Dan lebih fokus ke defense saja mereka. Betul. Bertahan, survive, hingga akhir dapat momen baru mereka mulai perang tadi ya. Betul sekali. Dapetin posisi yang enak, yang penting sabar, timing, dan akhirnya membuahkan hasil di sini. Lagi-lagi